Takbir. Matikan lagi. Lobetkan. Matikan dah, matikan. Lobetkan ya. So nak lobetkan, matikan lah. Matikan selama angka. Dah lah, baru dah lobet cuman ya. Aduh, dapatnya aku. Habis pengajian datang dia balik. Oleh sebab itu kita mesti istiqamah. Kalau malam ini ramai, nanti setan jinnya datang lagi, ramai lagi sholat subuh. Siap? Datang lagi setannya, ramaikan lagi zuhur. Datang lagi hantunya, ramaikan lagi asar. Datang lagi jin genderuwonya, ramaikan lagi maghrib. Datang lagi sundel bolongnya, datang lagi isya. Kita mesti istiqomah. Ibu-ibu jangan jadi hantu. Sampai katanya kata. Kalau ibu hantu, anaknya tuyul. Matam dah anak kecil. Alhamdulillah itu tidak ada di Sampang. Ngomong bertanya tu. Kenapa? Karena negeri ini sudah dipilih oleh zuriat keturunan Sayyidina Hasan, cucu cicit keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mungkin bumi ini tak bertuah, tak mungkin bumi ini tak beruntung, tak mungkin mereka asal mendarat saja. Pastilah mereka para alim ulama yang memilih tanah ini bertuah. Mereka solat dan istikharah. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang bukan dengan pandangan mata, tapi dia memandang dengan pandangan mata hati. Kita mata kaki betul ya? Apa maksud Ustaz mata kaki tak ada? Melangkah pun kadang jatuh. Makanya kata mana mata kaki kau? Mana kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga yang mau saya sampaikan adalah bahwa kalau begini ramainya pengajian, maka kita mesti memakmurkan masjid. Siap? Hayya 'alas shalah. Bagus tak? Saya tahu pujian itu penuh dengan keterpaksaan. Dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adakan lomba baca doa kunut, adakan baca Al-Fatihah, adakan lomba baca doa, adakan lomba busana Muslim. Itu semua untuk membangkitkan anak-anak muda kita. Alhamdulillah yang hadir ini kebanyakan anak-anak muda. Yang berbaju merah-merah anak muda, yang berbaju kuning anak muda. Dari mana Ustaz tahu mereka anak muda? Padahal mulut mereka ditutup pakai masker. Dari tatapan matamu kita. Karena anak muda lah yang sanggup berjalan mengawal kiri kanan tombak terhunus. Disitulah saya menjadi berani dan tegar. Ada polisi, ada tentara, ada pengawal dengan tombak yang terhunus. Orang-orang yang gila pun waras langsung. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar kita akan berkumpul ramai, lebih ramai daripada ini. Kenapa? Karena yang berkumpul itu dari sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, sampai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada atap di padang mahsyar itu. Saya tanya sekali lagi, ada tenda di padang mahsyar itu? Tak ada. Yang tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Mama apa tukang tenda? Tidak ada tenda di padang mahsyar, tidak ada atap di padang mahsyar, tidak ada apapun di padang mahsyar. Tapi ada yang mendapatkan naungan sehingga dia tak kepanasan di padang mahsyar. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda, masyarakat yang hatinya tergantung di badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, badannya boleh di jalan, badannya boleh di mall, tapi hatinya tergantung di masjid. Kalau sudah mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
langsung dia pergi. Permisi bro, permisi, sudah azan zuhur, aku pergi dulu. Kemana kau? Rumah makan. Kalau sudah mendengar azan, tak sabar dia ingin datang ke masjid. Kalau sudah mendengar azan, kantor kecil, urusan kecil, bisnis kecil, ruko kecil, yang besar hanya Allah. Besarkan Allah di hatimu supaya yang lain kecil di pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu supaya dunia kecil di depan ujung matamu. Jadi malam ini Ustaz nampak kami ini kecil. Kecil kalian ini semua nampak. Kan aku tinggi di atas. Jauh. Kecil. Kau kecil. Jarang-jarang ceramah tinggi. Bisa dihitung beberapa kali. Suara tinggi dekat pula dari lampu macam di padang mahsyar. Ini bagus dekat lampu ini supaya nanti pas masuk di YouTube nampak Ustaz putih. Juga ditanya orang ini. Ya apa Dia sama kok putih ya. Kau tak tahu lampu itu panas. Lalu kurang marah tuh enak deh. Nanti kombinasinya ada lampu terang, warna kuning, baju pula keemasan, bercahaya, dan memang Ustaz pula ganteng ya. Itu hanya untuk mengajak supaya nanti ada orang yang bingung dia memilih kata apa, tinggal menulis ganteng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah malam ini kita bahagia, ramai, melimpah ruah, tapi puncak kebahagiaan kita adalah kalau kita meramaikan masjid. Ibu bahagia tidak kalau bapak ke masjid? Bahagia bu. Tapi kalau ibu ada bapak yang belum ke masjid, sabar bu, nanti jenazahnya akan bawa ke masjid. Kalau saya bilang jenazah, bapak golongan ketawa, ibu sudah bersih. Adik kita nak masuk TV lah. Bapak senang tak kalau ibu ke masjid? Perempuan jangan ke masjid. Perempuan sholatnya di rumah. Tapi kalau di masjid itu aman, damai, tentram. Kita tidak sedang perang, kita tidak sedang dalam keadaan genting. Maka ke masjid hukumnya boleh. Kok kenapa tak ke masjid? Covid. Kata Covid, untung Covid itu tak pandai bercakap. Kalau pandai lah Covid itu bercakap, sebelum aku datang pun dia tak ke masjid itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka inilah yang paling penting di antara semua kehidupan kita. Mulut tak bisa menjawab, lidah tak bisa berkata-kata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Malam ini semua kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Hai kaki, kemana saja kau melangkah? Aku datang ke tanah lapang kerajaan Kesultanan Sambas. Apa kerja kau di sana? Tegak saja aku berdiri. Kenapa kau berdiri? Aku lambat datang. Kenapa kau berdiri? Aku mendengar pengajian. Maka kaki itulah yang akan menyelamatkan di titian Shiratal Mustaqim. Tangan berbicara. Inilah tangan yang diajak menghayunkan tangan. Telinga akan bicara. Inilah telinga yang dipakai mendengarkan ceramah. Hai telinga, apa yang kau lakukan? Aku mendengar ceramah, kata telinga. Jelas ceramahnya. Akulah yang paling jelas mendengar, karena aku tegak pas di samping sound system. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hari ini kita berbahagia
Berbahagia bukan karena dunia, tapi berbahagia karena kita berkumpul bersama orang-orang beriman di tanah yang dipilih oleh orang-orang beriman. Mudah-mudahan di dunia kita bersama, di akhirat kita akan bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Amin. Berjumpa dengan sultan-sultan kerajaan Sambas, Sultan Muhammad Sofiyuddin, sultan dan para alim-alim ulama Sambas. Ustaz kenal Sambas? Kenal. Tahu Ustaz Sambas? Tahu. Sudah sampai Ustaz. Tolonglah video gua di Sambas. Saya akan bisa berkata begitu sesudah malam ini. Sebelum ini diam aja saya. Kalau ditanya tentang Sambas, saya diam. Suatu hari saya berjalan di kota Air Molek, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Tiba-tiba di pinggir jalan saya tengok ada tukang jual buku bekas. Saya belilah buku bekas. Nama penulisnya Hawas Abdullah. Tahun 1996. Sekarang 2020, 24 tahun yang lalu. Saya buka buku itu, isinya biografi ulama Nusantara. Di buku itu diceritakan ada seorang laki-laki di tengah malam bulan puasa dia keluar rumah. Ini rumahnya, ini sumur. Antara rumah dan sumur batang-batang kayu kelapa. Begitu dia keluar rumah, ditengoknya semua batang kayu tumbang, kelapa-kelapa tumbang, ditimbanya air membeku. Lalu kemudian sadarlah dia bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Diangkatnya tangannya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini aku meminta kepada Engkau supaya keponakanku yang ada di dalam rumah, dia sedang menjaga seorang keponakannya, anak yatim yang anaknya meninggal dunia, ayahnya sudah dipanggil Allah Ta'ala. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini satu pintaku kepada Engkau ya Allah, jadikan keponakanku yang di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu ya Allah. Doanya dikabulkan Allah, keponakannya yang di kamar itu diangkat Allah Ta'ala ke Makkah menjadi ulama di Makkah. Keponakannya itu bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Allahu Akbar. Akhirnya saya menulis disertasi tentang Syekh Muhammad Hasyim As'ani dari Jombang, Jawa Timur. Syekh Muhammad Hasyim As'ani berguru ke Pulau Madura. Nama gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan belajar di Makkah. Salah satu gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Hebat.